Hai sobat, gue Angli Story. Kapan itu gue udah janji kalau gue akan menganalisa si Virgita Legina Helu yang sebenarnya bagaimana sih cara polisi mengetahui kalau Virgita itu adalah pelakunya. Kita balik lagi ke beberapa saat sebelum kejadian ini. Untuk kamu yang masih belum tahu kronologi jelasnya, kamu bisa tonton video gue yang di sini. Diklik ya. Karena di sini gue cuma mau menganalisa. Nasruddin ini umurnya beda 20 tahun daripada Virgita. Di mana Virgita ini adalah anaknya pembantu Nasruddin. Jadi Nasruddin ini adalah pemilik toko emas yang ada di Jayapura. Nikahnya waktu Virgita itu masih SMP. Taruhlah pada saat itu umur Virgita sekitar 14 atau 15 tahun ya. Ya, setidaknya mereka sudah menikah selama 10 tahun. Dari banyak info yang gue dapat, ada beberapa info yang bilang kalau si Virgita ini aslinya ya nggak kayak gitu. Dulu itu dia itu hitam ya, nggak cantik seperti ini. Jadi gue sempat pengen tahu ya gimana sih tampang aslinya Virgita pada saat dulu itu waktu awal-awal sebelum dia dikawinin. Tapi ternyata gue nggak dapet jejaknya, terutama Instagramnya itu dikunci. Lalu ada beberapa info yang bilang kalau Virgita itu aslinya mukanya kayak gini nih. Tapi ternyata itu bukan foto lamanya. Karena kalau dilihat dari horden dan dinding yang di belakang itu, ya, ini adalah foto waktu dia di Enrekang, Sulawesi Selatan. Daerah asal suaminya itu, waktu dia mau datang ke situ untuk acara penguburan suaminya. Ingat, ini bukan foto lama. Jadi jangan bilang-bilang kalau ini foto lamanya Virgita. Ada yang mengatakan juga kalau Virgita ini tukang operasi ya. Maksudnya suka oplas wajah. Kulitnya desa agak hitam, tidak ada lipstik yang lokal, semuanya impor. Bukan merek Korea, bedaknya satu macam aja 1 juta lebih. Lipstik harga 9 jutaan. Setahu gue, lipstik paling mahal itu Yves Saint Laurent, harganya 750.000. Tapi ya kita cari tahu dulu ya, ada nggak lipstik yang lebih mahal daripada Yves Saint Laurent itu? Gue penasaran lipstik yang paling mahal. Harga berapa sih? Kita googling dulu. Couture Beauty Diamond Lipstick. Nggak salah nih, kotaknya terbuat dari berlian. Oh, kotaknya doang, packagingnya doang, tapi lipstiknya ya paling juga ya gitulah, investasi paling ya, mehong amat. Ya udah jadi melenceng. Ya gue nggak dapet foto lamanya si Virgita, tapi gue yakin kalau Virgita ini memang pada dasarnya udah cantik sih dari sononya. Kalaupun dia dioles makeup, ya tambah cantik lagi. Gue juga nggak dapet informasi komplit tentang selingkuhannya si Virgita ini ya, yang namanya Mahdi Meraban. Dia ini warga negara Afghanistan yang datang ke Indonesia awal Januari 2021. Bisa sampai ke Jayapura untuk membantu saudaranya buka kafe di sana. Yang entah gimana si Mahdi ini bisa kenalan sama Virgita yang katanya lewat sosmed. Cuma sosmed apa juga udah kehilangan jejak ya. Dan menurut keluarga Nasruddin, kalau Virgita ini sudah sering kali selingkuh dan berkali-kali dimaafkan dengan alasan ya dia kan masih kecil. Kalau ngeliat dari sini ya, celahnya si Mahdi nih, dia tahu gimana caranya ngedeketin si Virgita, cewek yang kelihatan kayak pengen eksis di sosmed, terus bergelimang harta, tinggal di Jayapura, dan juga cantik. Apa daya si Mahdi untuk meyakinkan si Virgita, dia buatlah tato di tangannya, "You are all mine now and I never let you go, VLH." Dan dari banyak info yang mengatakan kalau mereka ini sebenarnya sudah merencanakan aksinya itu sejak 5 atau 6 bulan sebelumnya, kira-kira di Februari 2021. Berarti tidak lama setelah pertemuan mereka itu. Karena sebelum-sebelumnya mereka ini sempat beda pendapat, entah di mana eksekusinya, entah si Virgita yang menolak, atau si Mahdi yang males-malesan ya, entahlah bagaimana ceritanya. Jadi kejadiannya itu adalah pada hari Senin 28 Juni pukul 21.30 WIB. Oh, Senin. Kenapa Senin? Karena Senin itu konon adalah hari yang biasanya ya perselingkuhan sering terjadi. Kabarnya sih begitu. Lanjut, dan setelah kejadian itu ada yang merekam aksinya si Virgita. Kayak gini nih, kita simak videonya dulu ya. Gue mau kasih unjuk body language-nya Virgita di sini. Simak ya. Stop dulu, Kak. Stop dulu. Tolong, Kak. Tolong dia dulu. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Nah, ulangin lagi. Lihat, kita ulangin lagi.
Lihat, Virgita sedang berdiri di situ, sepertinya dia mau memastikan kalau Nasruddin sudah tidak bernyawa lagi. Dia menyadari ada orang lain, dan dia melambaikan tangan ke mobil yang di depannya, nyuruh pergi. Yang merekam ini tahu ada orang lain ya di depan mobil itu, jadi posisinya pindah ke sini. Tapi nggak ada pergerakan, nggak tahu kenapa mobil yang di depan itu kok nggak mau turun. Jadi dia hampiri Virgita. Sip, Virgita melambaikan tangan. Curiga nggak sih? Dan terlebih setelah di visum itu hasilnya ya kayaknya gue nggak perlu jelasin ya di sini ya tentang hasil visum itu. Tapi kalau dari luka-luka seperti ini tampaknya bukan aksi perampokan. Terlebih di situ tidak pernah terdengar ada kasus begal. Aman Jaya Sentosa. Kalau terjadi perampokan seperti ini, harus diselidiki dulu titik awalnya ada di mana. Lalu diselidikilah pada saat kejadian itu si Nasruddin sebelum kejadian ini ada di mana. Oh, terakhir ada jejak CCTV di mana mereka mampir ke apotek Kimia Farma untuk membeli obat untuk matanya Virgita yang katanya lagi sakit. Beli obat? Apa ketemuan nih? Dari situlah kelihatan, dari CCTV itulah kelihatan ada mobil lain yang membuntuti mereka. Oke, lanjut. Dari mobil yang membuntuti mobilnya si Nasruddin ini pun akhirnya didapatlah jenis kendaraannya serta nomor platnya. Dan dari situ diketahui ternyata mobil itu adalah mobil sewaan. Siapa penyewanya? Adalah si Mahdi Mehraban. Ternyata juga si Mahdi ini sudah pesen tiket, dia ini mau pergi ke Makassar. Maka buru-burulah para polisi itu menjemput si Mahdi di Bandara Sentani, Makassar. Tampaknya si Mahdi mau nyusul Virgita kali ya. Itu kejadiannya tanggal 2. Dan dari Mahdi pun polisi mendapatkan nama Virgita. Lalu Virgita pun ditangkap tanggal 3. Tak sampai seminggu loh aksi mereka itu ketahuan. Bravo! Oh ya, ini ada video lain lagi di mana Virgita itu lagi sedang acara pemakaman suaminya. Dia ini kayak pura-pura gila, tapi kok kayak pandangan matanya itu kayak ya, kalau yang gue lihat sih begitu ya. Entah menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Ayo ya kita janji makan sama. Gemes sama dia. Mungkin saat itu dia baru dapat kabar dari Mahdi kalau si Mahdi itu sudah pesan tiket mau ke Makassar. Mungkin. Aku harap kalian suka dengan videoku ini. Mohon maaf untuk kesalahan kata-kata dan turut berduka cita dalamnya bagi keluarga korban. Semoga masalah ini dapat cepat terselesaikan. Kalau kamu punya unek-unek, kamu punya komentar atau apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Ketik ya. Oh iya, nantikan juga video-videoku berikutnya karena aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.